Enggak juga sih. Maksudnya milih-milih Buki? Iya, waktu pas awal-awal masih di bawah 2 bulan ya, over masih belum aku terima, terutama pas keluar kota. Cuma pas dia udah di atas 4 bulan, sekarang aku udah mulai melanglang buana menjadi wanita udara lagi, yang sudah dari panggung ke panggung tapi bawa anak sekarang gitu. Kalau suami sih dari awal nggak pernah ngebatasin yang kamu nggak boleh ini, enggak. Dia lebih ke diskusi sama aku, kayak aku yang tanya, ini aku dapat job gini baiknya gimana, bisa nggak kayak, atau kamu ikut, kamu lagi libur atau enggak gitu. Kalau misalnya aku jadwal kosong ini bisa, ya udah. Kayak kemarin aku ada job dari Jumat, Sabtu Bali, Sabtu sampai Senin ke Solo. Nah, Jumat Sabtu sampai aku nggak bisa ikut karena masih ada meeting. Jadi dia pas ke Solonya baru bisa ikut sama anak dia nyusul gitu. Best banget lah aku kayaknya. Nggak tahu kalau suaminya bukan dia sih, kayaknya nggak jadi kaya ya. Patok-patok ini nih bang. Bukan, karena soalnya kaya itu kalau malam dia langsung DBF, direct breastfeeding, asik. Alias nete langsung. Kayak bapaknya. Jadi jadi kayak tuh Masya Allah ya, alhamdulillah pintar banget. Kalau dari siang ke sore kalau aku syuting, dia sama susternya mau pakai dot, tapi pas malam udah tahu di jadwal tidur dia pasti nggak mau, bener-bener nggak mau pakai dot, udah kayak gitu. Jadi harus aku langsung yang nyusuin baru dia tidur. Jam 8 sebenarnya, dia kok jam 8 udah uring-uringan. Pernah waktu itu aku ke ulang tahunnya Teh Ayu waktu itu kan, karena dari syuting langsung ke ulang tahun, banyak 10 malam, itu suster udah, ini kayak nangis udah sejam karena digendong nggak mau, dikasih dot nggak mau gitu. Tapi Buki, berarti kalau misalnya tempatnya proper untuk bawa klien, pernah nggak sih bawa kerja? Pernah waktu itu, kantor Pak waktu itu, karena malamnya abis itu ada acara keluarga, tapi itu udah di atas 4 bulan kayaknya, jadi memberanikan diri, cuman kayaknya stay di ruangan. Tapi pernah dia masuk ke studio ya, emang nggak bisa diem anaknya. Ya pasti pertama ruangan harus steril dulu gitu kan. Jadi emang terus kayak mohon maaf banget juga misalnya kalau ada yang mau gendong atau mau nyentuh, mau cium, kita kayak jangan dulu ya, karena kayaknya masih di bawah UMR ya, di bawah umur. Jadi kayak takutnya masih imunnya, kesehatannya gitu, imunnya gitu. Kalau lihat boleh, pegang bayar gitu kata aku. Jadi nggak ada berani. Perkembangannya gitu, perkembangannya gimana kayak Buki? Lucu banget gemes. Aduh Masya Allah ya, pokoknya mah dia tuh fix ya, fisik bapaknya kelakuan emaknya dah. Udah bisa ngereok, udah bisa, maksudnya udah ngerti mana orang tuanya mana suster gitu. Jadi kalau apa tuh kalau ada bapaknya ya lagi digendong sama suster, teriak-teriak manggil bapaknya pasti kayak gitu. Jadi kalau kata dokter aku sih dari mata dia aja, kan dia udah bisa baca sekarang. Gimana sih? Nggak, maksudnya kalau dari bayi kan dihitin buku, dia sekarang udah bisa megang buku terus kayak ala baca sendiri gitu. Makanya tuh bilang profesor kaya suka mau gituin, amin gitu. Jadi CCTV dipasang di semua bagian rumah. Semua kecuali di kamar aku ya. Tadi me time sama suami sama anak gimana? Apa bang? Me time sama anak sama. Me time ya. Nah me time-nya ya itu salah satunya ya kalau lagi ada acara-acara kayak gini gitu kan, atau misalnya pas aku lagi job keluar kota kayak kemarin, ya liburan dikit-dikit lah, tipis-tipis gitu, mumpung gratis kan dibayarin klien. Wah itu mah udah pasti dah, udah pasti. Niatnya kita misalnya mau beli deterjen bayi, udah jadi segala bajunya lah, segala sepatunya, semuanya kita beli buat dia gitu. Sering kak, sering kalau kalap mah udah pasti ya. Jadi ya sekarang rasain ternyata tuh kita kerja emang buat anak tuh bener adanya gitu. Berarti sekarang kayak berapa bulan Buki? Kayak 5 bulan 5 sekarang. bulan masih eksklusif ya? Masih. Bentar lagi Empasi udah Ya. deg-degan nggak sebagai ibu? Lagi dia makan, insya Allah mulai minggu depan ngelamar kerja lah dia, insya Allah. Doain ya, saya saat ya. Terima kasih banget. Lanjut dong nih Buki kayak Masya Allah. Berduk lah, sebentar aja ya, takutnya yang lain. Let me do that. Halo Sobat Aisyah, selamat datang kembali di channel Entertainment News kesayangan kita semua. Kabar terbaru datang dari komika yang dikenal dengan celetukannya yang cerdas dan berani. Siapa lagi kalau bukan Kiki Saputri? Biasanya ia membuat publik tertawa dengan tingkah lucu dan lawakan satirnya. Tapi kali ini pernyataannya justru bikin banyak orang angkat topi. Di tengah derasnya curhatan para ibu muda soal betapa berat dan melelahkannya menjadi orang tua, Kiki justru tampil beda. Ia blak-blakan mengatakan bahwa menjadi ibu bukanlah hal yang berat, asalkan seseorang memang sudah benar-benar siap, baik secara mental maupun finansial. Menurut Kiki, keputusan untuk punya anak haruslah didasari kesadaran penuh akan tanggung jawab besar yang akan datang, bukan karena tekanan lingkungan, usia, atau sekadar ikut-ikutan tren.
Pernyataan berani ini tentu memancing berbagai reaksi di media sosial. Ada yang setuju dan memuji kedewasaannya. Tapi ada juga yang merasa pernyataan Kiki terlalu menyederhanakan realita jadi ibu. Nah, kira-kira seperti apa sih penjelasan lengkap dari Kiki Saputri? Dan bagaimana tanggapan warganet terhadap pernyataannya yang sedang ramai diperbincangkan? Yuk, kita kupas tuntas di video kali ini. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, 5 bulan sudah komika Kiki Saputri menyandang status baru sebagai seorang ibu. Kehadiran sang buah hati dari pernikahannya dengan Muhammad Khairi telah membawa banyak perubahan dalam hidupnya. Namun bagi Kiki, menjadi ibu justru terasa begitu menyenangkan dan penuh syukur. Aku selalu ditanya, "Ki, capek gak sih? Berat gak sih?" Aku selalu jawab, "Enggak. Jujur, aku sudah siap banget menjadi seorang ibu. Secara mental, secara finansial, aku siap," ungkap Kiki Saputri di Trans TV, Jakarta Selatan, Sabtu, 26/7. Dulu, Kiki dikenal aktif warawiri mengisi berbagai acara tanpa perlu memikirkan urusan rumah tangga. Kini, ia harus bekerja sambil membawa sang putri kecil ke lokasi syuting. Tapi Kiki tak merasa itu sebagai beban, justru sebaliknya. Saat menghadapi anak rewel atau menangis, Kiki justru melihatnya dari sudut pandang positif. Lah tidak merasa terganggu, tapi malah merasa dibutuhkan. Jadi ketika ada hambatan anak nangis, anak rewel, bukan kayak, "Ih kenapa sih nangis?" Malah kayak, "Kenapa? Mau sama bunda terus ya?" Jadi kita ambilnya in positive way, tutur Kiki dengan nada penuh kasih. Meski pekerjaannya sebagai komedian menuntut waktu dan energi, Kiki tak ragu menolak pekerjaan jika itu berarti bisa lebih dekat dengan sang anak. Lah mengaku kini kebahagiaan terbesar datang dari momen-momen sederhana bersama buah hatinya. Kini, putri kecil Kiki sudah memasuki usia 5 bulan dan mulai menunjukkan perkembangan yang menggemaskan. Kiki pun tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat membicarakan tumbuh kembang sang anak. Anaknya sekarang sudah mulai belajar ini itu. "Senang banget lihat dia berkembang tiap hari," ujarnya sambil tersenyum. Komentar Kiki Saputri soal jadi ibu memang langsung memancing reaksi beragam dari netizen. Ada yang mendukung, ada pula yang merasa kurang sepakat. Berikut beberapa tanggapan yang ramai dibahas di media sosial. "Setuju banget sama Kiki, emang harus siap mental dan finansial dulu sebelum punya anak, biar nggak kaget di tengah jalan," Mama Berdikari. "Salut sih sama Kiki, bisa berpikir sejauh itu. Banyak orang asal punya anak tapi nggak siap ngadepin kenyataan," Siska Ruma. "Tapi tetap aja, jadi ibu tuh nggak bisa diprediksi. Kadang kita udah siap, tapi tetap kaget juga pas ngejalanin," Bunda Milenial. "Ngomong gitu mah enak, dia kan publik figur, duitnya banyak. Beda sama ibu-ibu biasa yang harus multitasking tiap hari," Realista Jakarta. "Menurutku justru Kiki kasih perspektif baru, bahwa punya anak itu bukan sekadar ikut arus, tapi harus tanggung jawab penuh," Inspirasi Mama. Pernyataan Kiki Saputri tentang menjadi ibu memang terbilang berani, jujur, dan di luar kebiasaan yang sering kita dengar dari para publik figur. Di saat banyak orang mengeluhkan betapa beratnya peran sebagai orang tua, Kiki justru menunjukkan perspektif yang matang dan penuh perencanaan. Ia tidak hanya menekankan kesiapan mental dan finansial sebagai bekal utama sebelum menjadi ibu, tapi juga secara tidak langsung mengingatkan bahwa menjadi orang tua adalah tanggung jawab seumur hidup yang tidak bisa dianggap remeh. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, pernyataan Kiki ini patut diapresiasi karena membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang pentingnya kesadaran sebelum memutuskan untuk punya anak, bukan hanya untuk kalangan selebriti, tapi juga untuk masyarakat umum. Dan yang paling penting, Kiki menunjukkan bahwa jadi ibu bukanlah soal mengeluh atau menyesal di tengah jalan, tapi soal kesiapan untuk menghadapi segala suka dan duka yang datang bersama peran tersebut. Apapun pendapat kamu, satu hal yang jelas, menjadi orang tua adalah keputusan besar yang harus diambil dengan hati, logika, dan kesiapan penuh. Nah Sobat Aisyah, itulah tadi ulasan lengkap soal pernyataan Kiki Saputri yang cukup menggemparkan dunia maya. Di balik candaan dan tawa yang biasa ia bawa,
ternyata tersimpan pemikiran yang dewasa dan terencana soal peran menjadi seorang ibu. Sungguh sebuah perspektif yang patut diapresiasi dan jadi bahan renungan bersama. Karena pada akhirnya, setiap orang punya jalan hidup dan cara pandang yang berbeda. Tapi satu hal yang pasti, menjadi orang tua bukanlah kompetisi, melainkan komitmen jangka panjang yang butuh kesiapan luar dalam, bukan sekadar ikut-ikutan tren atau tekanan lingkungan. Kalau menurut kalian gimana, sobat? Apakah kalian setuju dengan pandangan Kiki? Atau justru punya pengalaman pribadi yang berbeda soal menjadi orang tua? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena diskusi sehat dimulai dari saling mendengarkan. Dan jangan lupa ya, kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini, langsung klik tombol like-nya, share ke teman-teman kamu. Dan tentu saja subscribe channel ini biar nggak ketinggalan berita-berita hangat dan seru lainnya seputar dunia hiburan tanah air. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap semangat jadi pribadi yang penuh kasih, tangguh, dan bijaksana. Bye Sobat Aisyah.